Morowali, Sulawesi Tengah, memiliki kekayaan dan potensi alam yang merekah. Kabupaten yang melaju dengan pesat ini tentu membutuhkan infrastruktur, baik infrastruktur pembangunan hingga pertanian. Bahkan, sektor-sektor penunjang ketahanan pangan menjadi senjata utama Kodim 1311 Morowali. Arahan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah diindahkan. Demi mendukung program swasembada pangan tersebut, Kodim 1311 Morowali mewujudkan seluruh harapan. Berjuang untuk menciptakan mimpi besar di bumi Morowali. Saat ini saya berada di Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali terkenal sangat kaya akan alamnya, baik dari pertanian, perikanan, dan perkebunan. Tidak kalah pentingnya, di Morowali ini sangat kaya akan tambangnya. Kehidupan masyarakat di sini sangat majemuk, tetapi mereka tetap satu. Bagaimana TNI berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun percepatan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam program TMMD ke-123, Kodim Morowali ikut terlibat dalam percepatan pembangunan di daerah mereka. Pembangunan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka tidak tertinggal oleh fasilitas yang ada di tempat mereka tinggal. Ikuti perjalanan saya bersama Victor Hitler Siagian dalam program Cerita Militer di Bumi TP Asa Maroso. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bapak. Victor. Siap. Selamat datang di Morowali. Siap, Bapak. Ya. Ini dengan senang hati saya bisa kunjung lagi ke tempat baru di Indonesia, Bapak. Izin kalau lagi ada kegiatan. Oke, baik. Saya sampaikan ya. Ya. Saya kira sudah cukup. Sekarang kegiatan dilanjutkan sesuai dengan rencana kita. Lanjutkan. Lanjutkan! Morowali, komando, merdeka! Ya, baik Mas Victor. Iya, kompak, semangat itu yang kulihat di Ya. anggota, Pak. Memang prajurit saya itu memiliki spek masing-masing. Siap. Dan semuanya itu mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok. Nah, jadi saya cukup senanglah berada di sini. Hampir semua pelaksanaan dan tuntutan tugas dari satuan atas dapat terlaksana dan terbantu dengan baik. Siap. Seorang pimpinan itu, Mas Victor, berhasil bukan karena pemimpinnya, Ya. tetapi karena motivasi dan dorongan dari bawah. Siap. Dan itu saling mendukung menurut saya.
Setuju sekali Pak. Semua ini berhasil ketika kolaborasi tersebut ada Bapak yang terbangun. Ketika kolaborasi terbangun, ketika semangat itu muncul, dan ketika adanya keinginan bersama untuk sukses. Kodim itu semua merata sama. Iya. Tapi aku Iya. percayalah kalau di setiap daerah tuh memiliki strategi masing-masing. Iya. Kalau untuk Kodim dari Morowali ini sendiri, Kodim 1311 ini, apa yang Bapak berikan kepada masyarakat? Terima kasih Mas Victor. Sebenarnya kami dengan masyarakat itu saling berkolaborasi. Siap. Ya. Tidak akan berdiri Kodim ini dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Ya. Demikian juga masyarakat itu perlu adanya dorongan, perlu adanya kesatuan visi, dan perlu adanya motivasi dan semangat. Ya. Nah, keberadaan kami adalah memotivasi masyarakat untuk lebih optimal. Beberapa hal kolaborasi dan kerjasama yang kita lakukan dengan masyarakat adalah dalam rangka ketahanan pangan. Oke. Menurut kami ketahanan pangan ini sejalan dengan visi dan misi dari nasional, yaitu mencapai target swasembada pangan pada tahun ini. Alhamdulillah kami sudah bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh desa, tokoh agama juga. Salah satu contoh adalah Desa Puntari Makmur yang alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin dinobatkan sebagai Kampung Pancasila tingkat nasional. Kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan kolaborasi dengan mereka untuk pencapaian target-target, baik itu berupa intensifikasi pertanian maupun ekstensifikasi pertanian. Walaupun untuk wilayah Morowali, untuk ekstensifikasi pertanian karena berkaitan dengan lahan, itu cukup membutuhkan analisa dan pertimbangan yang matang, karena dengan adanya diversifikasi ekonomi dan kegiatan industri yang ada di Morowali ini, lahan sebagian besar itu ada digunakan untuk kegiatan industri. Kemudian sebagian lagi, dulu Morowali itu terkenal dengan perkebunan kelapa sawit. Nah, saat ini masih berjalan. Kemudian yang ketiga adalah sebagian masyarakat tersebut dia berkebun pala, dan masih sampai saat ini juga berkebun pala, sehingga kegiatan ekstensifikasi khususnya pada lahan pertanian padi, nah itu memang membutuhkan sedikit strategi, tapi pelan-pelan kita mengarah ke situ. Salah satu ketahanan pangan yang sukses dan menjadi unggulan Kodim 1311 Morowali adalah kebun anggur. Ini merupakan salah satu hortikultura yang begitu bermanfaat bagi masyarakat. Kita banyak membahas tentang strategi Bapak, bahkan sampai anggur pun itu ternyata ada strategi khusus juga ya. Untuk membesar kayu, bisa merubah Iya, diperbesar dulu kayunya, batangnya, baru nanti dia bisa menopang jumlah buah yang banyak. Oke, berarti itu masih panjang lagi ya proses? Iya, masih agak panjang. Jadi dalam hitungan waktu 6 bulan itu dia mulai belajar berbuah. 8 bulan sudah mulai berbuah dia. Nah, kemudian target kita memang belum kepada memperbanyak buah, karena batangnya dulu diperbesar. Setelah nanti agak kuat, sehingga harapannya kan nutrisi yang dibawa juga semakin banyak. Tadi aku juga membaca bahwa Aljaki ini adalah lulusan Taruna Nusantara. Oh iya. Ya, karena zaman dulu itu kalau tidak beasiswa, kalau tidak nilai tidak baik itu masuk sana pun sangat sulit. Masuk TN, langsung masuk ke Akmil dan menjadi lulusan terbaik di 2004. Alhamdulillah. Iya, bahkan Bapak juga menjadi lulusan terbaik TNI di Amerika. Alhamdulillah, prestasi yang sangatlah luar biasa menurut aku, karena Bapak bisa berperan yang sangat penting sekali buat TNI Angkatan Darat kita. Tapi kalau dengan pendidikan Bapak yang lulusan terbaik ini kan sangatlah sulit menurut aku. Tapi ada nggak Bapak bawa dari Amerika untuk diterapkan di Morowali ini? Ya, terima kasih Mas Victor. Pada saat itu saya diberikan ceramah oleh National Guard yang ada di Amerika Serikat. Kemudian mereka bercerita apa kontribusi yang mereka bisa berikan kepada wilayah. Ternyata National Guard tersebut itu diajarkan bagaimana caranya membantu pemerintah daerah ketika mengalami bencana, ketika ada terrorist attack, kemudian apabila ada hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah tersebut, mereka siap.
Dan dalam konteks keindonesiaan, saya melihat bagaimana peran TNI kepada masyarakat, baik itu pada saat digunakan secara profesional, dan bagaimana peran TNI ketika menghadapi dinamika-dinamika saat ini yang ketika tidak adanya kegiatan pertempuran ataupun peperangan dengan negara asing. Nah, negara harus benar-benar bisa memanfaatkan institusi TNI ini sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi nasional. Dan alhamdulillah saya melihat sekarang ini program dari Bapak Presiden memerintahkan kepada TNI untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat, meningkatkan pembangunan nasional demi meningkatkan ketahanan nasional ini cukup signifikan dan kepercayaan yang diberikan juga cukup besar.